Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Memasuki minggu ke-2 bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, lanjut setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat untuk asmara Pisces memasuki minggu ke-2 bulan Juli. Oh, ini kenapa ya Pisces? Kartu utama muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cups. Ya, ada seseorang sedang memandang 7 cup ya di atas awan ataupun angan-angan ya. Wow, ini kenapa ya Pisces ya? Ini justru memasuki minggu ke-2 bulan Juli ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Pisces yang mungkin akan ada sebuah problem ya, ataupun masalah ataupun konflik dengan pasangan di sini. Gitu. Bisa saja mulai dulu ataupun kemarin, bisa saja ini masalah yang baru hadir ya, ataupun nantinya di minggu kedua di sini ini harus waspada tingkat dewa ini ya, ataupun tingkat tinggi ya Pisces ya. Katanya akan terjadi sebuah masalah. Atau bisa saja ini unsurnya apa? Unsurnya dari rasa traumatik masa lalu kalian yang mungkin dikecewakan ya, dibuat sakit hati, ya, dibuat bersedih, dibuat amarah, luka batin. Bisa saja ini rasa trauma ya, seperti itu ya, yang mungkin pernah datang di kehidupan kalian. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cups. Ini memberikan sebuah jelas ya, di sini sangat berhubungan sekali. Sekali lagi kartu konfirmasi ini memberikan sebuah pesan bahwasanya kalian ada sebuah problem yang mungkin kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan mungkin, dan mungkin kalian salah mengambil sebuah keputusan
ataupun mungkin salah mengambil tindakan, maka yang terjadi yaitu tadi adanya sebuah problem, kekecewaan, kesedihan, kebingungan, luka batin ya, seperti itu. Karena di sini kelihatannya kalian dihadapkan dengan adanya sebuah pilihan sobat. Ya mungkin ya ini sebagian besar mungkin salah mengambil sikap ya di sini ya, ataupun salah mengambil keputusan sobat. Nah seperti itu ya. Maka yang terjadi ya memang adanya sebuah masalah nantinya. Ya kalau kalian sudah mengetahui ya apa ya bisa dikatakan harus diperbaiki lagi lah. Ketika ada masalah apapun itu ya jangan diambil cepat keputusan, tetapi dipikirkan matang-matang lalu ya segera ambil tindakan. Kan seperti itu. Intinya jangan terlalu gegabah, jangan terlalu terburu-buru, tapi dipikirkan baik-baik. Ya tidak merugikan kalian. Kalau seperti ini jelas ya adanya sebuah faktor konflik. Seperti itu. Oke nanti kita deteksikan. Lanjut ya, di pekerjaan ataupun karir, Pisces kartu utama muncul petunjuk Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi energi ke ya, beberapa benda ya di sini. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya, faktor pekerjaan ataupun karir. Katanya di sini banyak dari sahabat Pisces yang mungkin ya lagi-lagi minggu kedua ini ya mungkin kurang baik ya, apalagi di faktor pekerjaan ini. Kelihatannya kalian akan terjadi ataupun terhantam beberapa konflik ataupun problem ya di seputar pekerjaan ataupun karir. Bisa saja masalah ini baru terjadi loh ya. Artinya mungkin memasuki bulan Juli ini loh, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja masalah ini mungkin dulu ataupun kemarin yang belum sempat terselesaikan. Jadi Pisces masih mengalami kebingungan, masih mengalami kesulitan ini kalau saya rasakan adanya penurunan di situ. Adanya suasana pemikiran maupun suasana hati yang tidak tenang di sini. Kenapa seperti itu ya? Jelas karena kalian sendiri ada sebuah konflik. Nah gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konflik muncul petunjuk The Magician. Nah ini yang menyebabkan. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa di dalam diri kalian ada magic yang akan bisa mempengaruhi. Karena sekali lagi The Magician di sini memberikan dua makna. Ada residual energi. Ketika energi positif kalian lebih kuat, ya, powernya lebih tinggi, maka yang terjadi perubahan itu akan cepat selesai, sobat. Yang bermasalah akan cepat teratasi lah, akan cepat menemukan solusi dan bahkan ada kejutan membuat kalian senang. Tapi sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, powernya ya lebih tinggi, maka yang terjadi kalian akan dirugikan secara pekerjaan. Ya ini yang terjadi, adanya konflik, adanya problem, adanya masalah. Karena jelas di sini ada orang yang nggak suka, ada orang toksik yang menembakkan energi negatif, energi black magic sehingga membuat banyak hambatan di dalam pekerjaan ataupun faktor karir ya. Nah, makanya saya sering mengatakan sobat, kalau kalian sudah terhantam masalah dan kalian sikap itu sudah di luar logika, maka selesaikan cara energi, dibuka lagi auranya. Kalau kalian biarkan seperti itu dan tetap mencari jalannya itu solusi, maaf, dan tetap mencari jalannya itu secara logika dan logika dan logika, tetapi tidak menemukan hasil. Kalau kalian teruskan seperti itu ya kalian sendiri yang akan ada kekecewaan, ada penurunan di situ, sering ada kesialan, kan seperti itu. Makanya ketika kita ada sebuah masalah, kita sikapi secara logika dan tidak ada hasil, ya coba ya, kembali sama dibuka lagi auranya. Cuman itu aja ya, untuk pemahamannya. Biar apa? Biar langkah kedepannya ini tertata, penuh keberuntungan. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Di keuangan ataupun di rezeki ya, Pisces kartu utama muncul petunjuk Four of Cup. Ada 4 cup sama orang yang sedang duduk di bawah pohon. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ada 10 koin ya, tapi di sini diberikan sebuah lambang ya. Ada satu keluarga saling berkumpul. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang keuangan ataupun rezeki, di mana kelihatannya ada penurunan yang luar biasa ini Pisces. Ya, lebih-lebih memasuki bulan Juli ya. Itu seakan-akan memang pengeluaran ini lebih kuat ataupun lebih besar daripada pemasukan. Nah, seperti itu ya. Terkadang kalian dibikin capek ya, dibikin lelah dengan semua itu. Kenapa? Karena tak kunjung stabil. Lebih-lebih mungkin memasuki minggu kedua ini ya. Katanya kalian memutar otak ya ataupun memutar pemikiran di sini, ingin mencari solusi,
ingin mencari ide agar bagaimana bisa stabil, agar bagaimana bisa menutupi segala kebutuhan yang berhubungan dengan keuangan. Itu yang saya rasakan. Jadi kalian, saya rasakan energinya ini banyak yang menurun karena memikirkan beberapa hal di sini. Bikin capek, dibikin lelah setiap hari memikirkan. Seperti itu ya. Sedangkan apa? Sedangkan yang kalian harapkan artinya kestabilan. Di kartu confirm ini kan muncul petunjuk 10 koin. Artinya apa? Kalian berharap ya. Kalian menginginkan artinya sebuah kestabilan, ada kelancaran kembali gitu loh. Ada milih kembali pemasukan-pemasukan kalian. Itu yang sedang kalian harapkan. Biar bisa menyenangkan keluarga, biar bisa menyenangkan mungkin ya yang kalian anggap teman baik. Ya, bisa saja seperti itu ya. Di sini artinya sebuah ungkapan keinginan di sini. Nah, seperti itu. Ya kenapa saya mengatakan di sini ungkapan keinginan karena jelas bahwa secara keuangan finansial ini kelihatannya kurang lagi bersahabat. Dan yang kalian inginkan itu kan stabil gitu loh. Mungkin punya tabungan lah, punya simpanan agar bisa menyenangkan orang yang ingin kalian senangkan, entah itu keluarga, entah kerabat lah, entah teman dekat ya, siapapun itu ya. Ini kelihatannya juga ada yang menghambat ini di faktor keuangan, ada yang merintangi kalian, rezeki kalian sehingga banyak sendatan, banyak hambatan di sini. Oke ya, sekarang kita deteksi biar lebih menemukan jawaban yang kuat ya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Untuk asmara di sini kelihatannya Pisces minggu ini kurang baik-baik saja ya. Lebih memasuki minggu kedua, ini warning waspada untuk komunitas terbesar ya. Kelihatannya kalian banyak terhantam masalah ini dan mungkin belum bisa terselesaikan. Karena di sini terkena imbas ya. Kenapa asmara kalian bisa kacau? Kalian seharusnya bisa menyadari cepat. Itu imbas, bukan tertembak langsung. Apa sih maksudnya imbas? Ya imbas itu kan artinya ya bukan tertembak di faktor asmara. Nah, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi waspada ini kelihatannya basis lagi kurang baik-baik saja ini. Mungkin sudah kalian rasakan hari ini. Seperti itu ya. Apakah tidak bisa selesai? Bisa. Asalkan yaitu tadi harus bisa menyikapi masalah yang terjadi itu masih logika atau di luar logika. Kalau di luar logika selesaikan energi, ya, dibuka lagi auranya. Tapi kalau logika ya monggo selesaikan logika. Tapi kelihatannya ini bukan logika sobat. Tapi ada orang yang nggak suka, orang iri. Biar asmara kalian kacau. Ya, kalian tertembak energi black magic di situ. Tapi ingat ya di asmara ini imbas ya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki faktor pekerjaan ataupun karir, memasuki bulan Juli ya. Yang akan kamu rasakan di sini untuk pekerjaan ini juga waspada. Ya basis karena di sini terdeteksi 50-50. Yang 50% bisa saja kemungkinan ketika terhantam masalah akan bisa terselesaikan. Kenapa seperti itu? Ya karena memang secara energi positif bisa dikatakan mungkin kuat ya, powernya tinggi. Maka masalah kalian akan cepat selesai di minggu kedua ini. Tapi ketika energi negatif kalian lebih kuat, maka masalah yang terjadi akan sangat sulit sobat ketika tidak di netral secara aura. Yang tiba-tiba damai, tiba-tiba lancar, ada penurunan, ada problem, ada konflik lah. Situasi memanas lah. Entah sama orang dekat, entah sama atasan kalian. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun karir ya sobat ya. Seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan kali ini basis tertembak di faktor pekerjaan. Makanya berimbas kemana-mana ini. Kalau kalian biarkan, ya bisa terkena di asmara kacau, di keuangan kacau, di kesehatan dan lain-lain juga ikut kacau sobat. Memang seperti itu. Nah beda ketika satu titik kalian netral semuanya juga akan ikut baik. Yang sulit, yang bermasalah akan mudah menemukan kelancaran penyelesaian, ya, akan damai lagi. Itu kalau secara aura mungkin di netral ataupun dibuka kembali. Karena jelas di sini ya ada kiriman kalian tertembak di sini, ada kalian dikirim sama orang negatif, orang toksik. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada untuk basis ya. Terdeteksi 50-50 ya. Kalau kalian biarkan ya yang baik-baik ini akan bisa mental, nggak jadi sama kalian.
mentalnya kemana? Ya tetap ya sama-sama yang mempunyai zodiak Pisces, tapi orang yang ini terbuka. Nah, gitu loh maksud saya auranya. Lanjut untuk di keuangan ataupun di rezeki setelah saya kaji secara penerawan, di sini juga sama ya. Bisa dikatakan 50-50. Saya juga nggak menyangka di sini ya. Memasuki minggu kedua bulan Juli yang akan kamu rasakan di sini 50-50. Bisa saja yang 50% kalian akan terhantam sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, bisa terduga, bisa tak terduga rezeki itu. Nah, yang 50% satunya lagi ini masih stuck sobat. Kalian masih kesulitan, penuh mikir, penuh mencari solusi. Itu tadi yang saya katakan, terkadang dibikin lelah, dibikin capek, seakan-akan berjuang keras tidak mendapatkan hasil. Karena apa? Masih kurang. Nah, gitu loh. Nah, kenapa masih kurang ya? Karena memang ada sendatan di situ, kurang lancar. Aslinya rezeki kalian lancar, cuman ada orang iri gitu loh. Jadi kalian tertembak, dikirim energi negatif ataupun black magic sehingga membuat kesulitan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini 50-50. Ya, meskipun 50-50, meskipun 50%, semoga yang 50% yang baik itu tetap mengena sama sahabat di channel Ruang Batin. Seperti itu ya, karena jelas tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari sahabat Pisces yang tertembak energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Sekali lagi kalian diperingatkan ada The Magician, inilah yang akan berpengaruh di semua faktor. Jadi The Magician ini tergantung kalian. Kalau kalian energinya itu positif, lebih kuat powernya, semuanya ikut baik. Tapi kalau energi kalian lebih kuat negatifnya, powernya lebih tinggi yang negatif, maka semua akan berpengaruh buruk. Dan itu akan membuat kalian kecewa, bersedih, kebingungan, rasa frustasi, kan seperti itu. Makanya dibuka kembali ya auranya sobat, biar bagus. Kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran ataupun ingin dapat jawaban yang tepat, yang akurat, masa iya sih pasti seperti itu, ya monggo. Ketika mungkin kalian merasakan apa yang saya informasikan kok nyerempet ataupun kok mungkin betul dengan yang kalian jalani, ya silakan konsul secara pribadi. Biar apa? Ada jawaban yang tepat yang akurat. Karena kan ini general, ya belum juga ini juga energi kalian gitu loh. Ya syukur-syukur energi kalian jauh lebih baik. Kan di situ letak permasalahannya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya silakan konsul secara pribadi kalau ingin jawaban yang tepat akurat. Nah, lebih-lebih ketika konsul secara pribadi terus terdeteksi ada penutupan aura, di situ akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya sobat. Biar aura kalian bisa terbuka kembali, maka energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa aktif. Ya, bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta. Entah keberkahan berupa rezeki, keberuntungan, kebaikan apapun itu akan sering mampir sobat. Akan sering menguntungkan buat kalian dalam kehidupan. Nah, kan seperti itu. Beda kalau aura kita tertutup dalam kehidupan ini, seakan-akan kita lebih banyak tidak diuntungkan daripada diuntungkan. Nah, karena hidup ini kan pilihan, jadi semuanya ini ya kembali sama kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, next ya, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Tetap ada 3 poin kunci untuk nasib kita bisa berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Jangan dipendam ya sobat ya. Kalau masalah kalian pendam, tidak kalian sharingkan, ini akan bisa meningkatkan energi negatif dalam persentasenya. Dan ketika itu mengakar, maka nanti akan butuh proses yang lebih sulit untuk membuka auranya kembali. Seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Poin ketiga, perjuangkan. Kita perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan dan dirasa sudah cukup, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya ketika kita ingin nasib kita ini jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa dikatakan kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya,
tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Pisces. Kalian harus tetap semangat ya, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.